Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Ihsan yang dirahmati Allah. Kembali sejenak kita manfaatkan waktu kita untuk sama-sama mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba, karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah maqalah yang bersumber dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Beliau mengatakan, inna as'abal a'mali arba'u khisalin, bahwa amalan yang paling sulit, paling berat itu ada 4. Berkaitan dengan amalan yang sulit dan berat, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132, walikullin darajatim mimma amilu. Dari setiap amal-amal perbuatan kita ada tingkatan pahalanya. Artinya semakin besar tantangan pengorbanan yang kita lakukan untuk melakukan suatu amal, semakin tinggi pula pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik sulitnya 4 amal ini, Allah menyiapkan pahala yang besar. Apa keempat amal yang sulit tersebut? Yang pertama, al-afwu indal ghadab, memaafkan ketika marah, memaafkan ketika emosi. Berat bagi kita untuk memaafkan orang yang membuat kita emosi. Namun ketika kita bisa melakukan itu, walaupun berat memang, Allah sudah siapkan pahala yang besar. Berkaitan dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Siapa yang menahan emosinya, maka Allah pun kelak akan menahan azabnya untuk orang tersebut. Luar biasa, gara-gara kita bisa menahan emosi, azab yang seharusnya kita terima ditahan oleh Allah karena kita bisa menahan emosi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu, siapa yang menahan emosinya dan membentangkan ridhonya kepada orang lain, wa badzala ma'rufahu, dan menyebarkan kebaikan, wa wasala rahimahu, dan menyambung silaturahmi, wa adda amanatahu, dan menyampaikan amanah, adkhalahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, Allah akan memasukkan orang tersebut pada hari kiamat fi nurihil a'zam, di dalam cahayanya yang paling agung. Rawahu ad-Dailami. Lagi-lagi keutamaan orang yang bisa menahan emosi. Jamaah sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang kekuatan ghadab, kekuatan emosi. Imam Al-Ghazali itu membagi menjadi 3 bagian tentang orang berkaitan dengan kekuatan emosinya. Yang pertama disebut tafrid. Tafrid itu orang yang enggak punya emosi, datar. Ketika ada hal yang menyinggung agamanya, nabinya, menyinggung harga dirinya, melecehkan keluarganya, mungkin istrinya ataupun anaknya, datar, diem aja, enggak ada emosi. Ya, jelas ini adalah hal yang buruk. Ya, kemudian berkaitan dengan ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang macam ini itu seperti himar. Himar itu keledai, ya. Karena keledai dia diapain aja ya diem aja, gitu kan. Nggak ada reaksi.
Ini buruk. Kemudian golongan yang kedua al-ifrat, sebalik daripada yang pertama. Al-ifrat itu orang yang emosional, kita sebut dengan temperamental, darah tinggi, ya, gampang emosian. Ini kelompok yang kedua, ibarat pendulum dari kanan ke kiri, ya. Jadi ini orang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, apa saja bisa membuat orang ini emosi, ya. Ini juga tidak baik. Dan yang ketiga inilah yang ideal, disebut dengan i'tidal, moderat, ya. Jadi ada kalanya kita bisa emosi, khususnya yang berkaitan dengan agama, harga diri ataupun keluarga. Namun penyampaian emosi itu pun dalam koridor syariah, tidak melampaui batas, tidak sampai membunuh dan lain sebagainya. Karena memang ada orang yang kadang membuat kita emosi, katakan dia melecehkan keluarga kita, kita pun perlu menyampaikan, saya nggak terima keluarga saya dibegitukan, gitu kan. Kamu nggak boleh seperti ini. Ya, kalau dia nggak mempan pakai jalur hukum, ya, seperti itu. Jadi ini yang paling ideal adalah i'tidal. Kita tetap ada emosi, namun emosinya tetap dalam jalur koridor syariat dan hukum negara tentunya. Kemudian yang kedua, amalan yang berat menurut Sayyidina Ali adalah wal judu fil usrah, dermawan ataupun berbagi ketika sulit, fi waqtil faqri wa su'ubatil mal, saat kita miskin ataupun saat kita kesulitan harta. Ya jelas berat. Untuk diri kita saja sulit, bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain yang juga membutuhkan. Namun ketika kita bisa melakukan hal ini luar biasa di sisi Allah dan pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah tentang peristiwa yang berkaitan dengan ini, bisa berbagi pada saat sulit. Mungkin kita pernah mendengarnya, kisah di mana suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu musafir, dan musafir ini dalam keadaan lapar. Rasul kemudian ke rumahnya mencari makanan. Ternyata di rumah Rasul nggak ada makanan. Rasul pun menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang bisa menjamu tamunya ini. Maka tunjuk tanganlah Abu Talhah, seorang sahabat. Kemudian oleh Abu Talhah diajak tamunya Rasul ke rumahnya. Sampai rumahnya, Abu Talhah masuk ke dalam, bertemu dengan istrinya Ummu Sulaim. Dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Kebetulan ada tamunya Rasulullah. Ummu Sulaim pun menjelaskan, ada makanan, cuman cukup untuk anak-anak kita saja. Katakanlah cukup 1 mangkok untuk anak-anak kita. Maka demi menghormati, memuliakan tamunya Rasul, mereka atur strategi. Ya sudah, kata Abu Talhah, kamu tidurkan anak-anak agar mereka lupa terhadap rasa lapar. Kemudian nanti kita akan keluarkan 2 mangkuk makanan, 1 yang berisi makanan untuk tamu kita, sementara 1 mangkok yang kosong untuk aku. Dan pada saat sebelum makan kita matikan obornya atau lampunya, sehingga si tamu tidak melihat bahwa sebetulnya tuan rumah tidak memakan makanan apapun. Esok harinya Abu Talhah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Talhah, Allah takjub kepada kalian berdua, yakni kepada Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim. Ya, karena apa? Bisa berkorban untuk keluarganya demi menghormati tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa ini turunlah ayat surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengorbankan dirinya sendiri, keluarganya, walaupun mereka sebetulnya pada saat itu membutuhkan. Adapun kalau zaman sekarang, ya, mengorbankan diri sendiri, mementingkan orang lain disebut dengan ithar, dan itu masih banyak kita saksikan, ya, di tengah-tengah masyarakat kita.
Hal itu khususnya ketika kita saksikan di fasilitas-fasilitas umum, di kereta api, KRL, di busway, ataupun mungkin di antrian-antrian, di mana masih banyak orang-orang kita yang berbaik hati, ya, padahal mereka membutuhkan, tapi mereka menyilahkan tempat duduknya untuk orang yang lebih tua, untuk ibu yang hamil, untuk anak kecil. Ini adalah praktek yang luar biasa saat mereka membutuhkan, tapi mereka memprioritaskan orang lain yang lebih membutuhkan. Otomatis ketika kita bisa melakukan ini, walaupun berat, tapi nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan yang berat adalah wal iffatu fil khalwah. Iffah man'ul haram, mencegah diri dari berbuat yang haram yang dilarang oleh Allah. Fil khalwati, ketika saat sepi tidak ada orang lain. Kecenderungan manusia adalah ia akan taat aturan, taat syariat ketika tidak ada orang, ketika banyak orang lain melihatnya. Sebagai contoh, ketika kita berlalu lintas, ya, orang akan taat terhadap aturan lalu lintas ketika terlihat Pak Polisi. Namun ketika tidak terlihat Pak Polisi, banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang dilanggar. Begitu juga seseorang itu cenderung ia bisa taat ketika ada orang yang menyaksikannya, dan melanggar aturan ketika ia dalam keadaan sendiri. Dan ketika seseorang bisa menjaga dirinya pada saat tidak ada orang lain yang memantau, dia tetap taat, maka itu adalah hal yang berat, namun pahala di sisi Allah lebih besar dibanding ketaatannya ketika banyak orang. Kemudian yang keempat, amalan yang sulit adalah wa qaulul haq liman yakhafuh, berkata benar kepada orang yang ia takuti, kasultanin jair, seperti kepada penguasa yang zalim, diktator mungkin ya kita sebut yang diktator. Ini berat ya ketika kita harus menyampaikan sesuatu yang hak, yang mengatakan sesuatu yang benar kepada pemimpin yang kita kenal menakutkan. Ya, mungkin bahasa kitanya itu jiper, ya kita jiper duluan ngadepin yang kayak gitu. Ini pun pernah terjadi kepada sosok Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan berdakwah, mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Padahal kita kenal Fir'aun adalah sosok raja penguasa yang sangat kejam dan diktator. Karena Allah mengetahui Nabi Musa rada-rada jiper gitu ya bahasa kitanya itu, maka Allah pun membekali Nabi Musa dengan sebuah doa. Ya, doanya terdapat di dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pada akhirnya dengan doa ini Nabi Musa pede, percaya diri menghadapi Fir'aun dan lancar ketika berbicara di hadapan Fir'aun. Padahal itu adalah hal yang sangat berat. Doa ini juga biasa kita bacakan sebelum kita pidato atau mungkin sambutan agar kita lancar ngomongnya. Ini berat mengatakan satu kebenaran kepada pemimpin yang zalim, ya. Namun ketika kita bisa melakukannya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au yarjuhu, atau mengatakan kebenaran kepada orang yang kita harapkan. Ya, harapkan apa? Harapkan pemberiannya. Ketika ada orang yang senantiasa baik kepada kita, sering ngasih kepada kita, ada satu saat kita ingin mengoreksi, ya, mengatakan sesuatu yang hak, yang benar kepada orang tersebut karena ada yang keliru terhadap orang tersebut, pasti berat kita untuk mengucapkan kebenaran itu kepada orang tersebut. Karena apa? Khawatir dia nggak bakalan ngasih lagi kepada kita. Mungkin ya sering minjemin kepada kita, tapi ketika kita ingin mengatakan yang benar, kita khawatir dia nggak bakalan ngutangin lagi sama kita.
Namun ketika tantangannya begitu besar dan kita tetap memberanikan diri mengatakan yang benar kepada orang yang kita harapkan pemberiannya itu, maka lagi-lagi pahala di sisi Allah sangat besar untuk orang tersebut, walaupun memang resikonya juga besar. Jamaah sekalian, itulah 4 amalan yang sulit. Namun di balik kesulitan amal itu Allah sudah menyiapkan pahala yang besar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.